Halo semuanya, kenalin gue Eva Dan gue Debbie. dan di sini kita berdua udah sama Kak Azhar. Nah Kak, jadi kita di sini bakalan buat Q&A session nih. Dan topik yang kita akan bahas kali ini adalah culture shock dan living abroad, dimana dua hal ini berkaitan banget ya. Nah, untuk daripada kita penasaran, kita langsung aja kali ya tanya-tanya ke Kak Azhar. Nah Kak, dengar-dengar kan Kak Azhar ini pernah living abroad ya Kak? Ya. Kalau boleh tahu gimana sih kok Kak Azhar bisa tinggal di luar negeri, dan kira-kira Kak Azhar tuh tinggal di negara mana nih Kak? Oke, jadi ya sebelum kenal dulu, aku Azhar. Makasih juga udah ngajak ngobrol nih. Aku pernah tinggal di Italia selama 1 semester, sama aku pernah tinggal di Amerika selama 1 tahun. Wow. Dua-duanya itu karena studi sih, studi. Jadi karena aku studi, aku bisa keluar negeri gitu. Tapi banyak banget, gue gak expect bakal ke Italia sama ke Amerika. Oh gitu? Gue kira Amerika doang. Jadi aku yang Itali 6 bulan tuh student exchange. Teman-teman kalau tahu namanya Isma? Ya. Demi apa? Iya, aku Isma. Aku Kakak Isma. pinter ya, Kak? Enggak, aku biasa aja sejujur ya. Aku biasa aja. Jadi aku exchange sama Isma 6 bulan di Italia. Terus abis selesai 1 aku ambil S2 di Amerika. Oh. Terus kan kalau misalnya culture di sana sama di sini kan pasti beda banget ya Kak? Ya, betul. Nah, apa sih culture yang signifikan beda banget di sana sama di Indonesia? Terus kayak Kak Ajeng rasanya, aduh kayaknya gue culture shock nih. Oke. Jadi kita mau bahas dari Italia apa dari Amerika? Apa dari paling Kak Azhar suka deh? Masuk Iya ya? betul ya. Kalau orang-orangnya, aku lebih suka orang-orang Italia ya, orang Italia. Karena mereka tuh lebih hangat dibanding orang-orang Amerika. Oh ya, kebetulan aku di Italia tuh di kota Padova namanya. Kalau di Amerika tuh di kota Seattle. Nah, di Italia ini emang orang-orang hangat-hangat, kayak mereka suka nyapa. Terus orangnya santai-santai, kayak 11-12 sama Indonesia lah gitu. Jadi sore-sore itu biasa orang udah pada ngopi, pulang kuliah kita langsung ngopi bareng sambil sunsetan. Itu seru banget sih. Nah kalau di Amerika tuh orang-orang lebih individualis. Jadi kayak mereka lebih fokus sama dirinya sendiri. Terus jarang buat mau nongkrong bareng abis kuliah langsung gitu. Paling kalau ada momen tertentu baru kita nongkrong bareng gitu. Oke. Tuh. Tapi itu bikin culture shock gak sejujurnya? Jujurnya, iya, karena biasanya aku waktu aku kuliah di sini, aku jarang nongkrong dalam occasion apapun. Kayak aku disibukkan sama tugas-tugas yang banyak, dan cara dosen nge-treat mahasiswa tuh beda banget sama kita di-treat di luar negeri. Kayak di sana tuh jauh lebih friendly, mereka menjadikan mereka sebagai teman gitu lah di kelas. Iya. Sedangkan di sini tuh dosen kayak senior banget, kita takut ngobrol sama mereka, takut nongkrong sama mereka gitu. Nah itu agak shock sih. Terus kalau kita manggil nama dosen juga langsung nama gitu. Oh iya, benar, Kamu dosen benar. aku kayak X gitu, misalkan kamu Eva gitu, tanpa nyebut Pak atau Bu atau Profesor gitu. Nah itu shock dikit sih gitu. Tapi waktu ngerasain culture shock itu cara ngatasinnya gimana sih Kak? Ngatasinnya mungkin harus tahu dulu kita ada di lingkungan baru, kita di lingkungan orang. Jadi kita mesti terbuka sama apapun perbedaan budaya yang ada di area yang baru kita tinggali gitu. Pasti kalau kita jalan kemanapun ada aja bedanya. Misalkan di Italia orang suka ngopi gitu. Ya kan di Amerika orang suka ke bar gitu. Nah itu kan suatu hal yang agak beda kan. Iya. Nah udah kita masih paham dulu. Kalau kita tinggal di situ ya kita harus ikut-ikutan sama mereka lah, kayak toleransi, kayak gimana budaya-budaya gitu. Tapi tetap kita harus punya value yang ada di diri kita sendiri. Jadi kayak mau sejauh apapun budaya mereka, kita tahu jalan kita sendiri gitu. Nah, balik lagi kalau ngomongin culture nih, sebenarnya gue penasaran aja sih Kak. Kan orang Indonesia tuh suka ngaret ya kalau misalnya janjian. Nah, kalau misalnya orang-orang di luar, di negara lain tuh sama ngaretnya, apa mereka lebih menghargai waktu orang lain dan waktu mereka sendiri? Sejujurnya mereka jauh lebih menghargai waktu, dan kalau kita janjian sama orang, kita harus banget tepat waktu.
kalau kita nggak tepat waktu tuh kita bisa di unfriend gitu sama mereka. Dan kita bisa nggak temenan lagi harga itu. Ya. Terus kalau di Amerika di kota-kota tertentu tuh, misalnya kita janjian jam 7 gitu. Iya. Jam 7 tuh udah, kalau kita datang jam 7 tuh sebenarnya udah hitung telat gitu. Kita harus datang sebelum jam 7 kurang 15 gitu. Oke. Gitu. Tapi emang- pernah Kak ngaret juga? Kebetulan aku bukan orang ngaret, jadi kayak kalau aku Jadi udah nggak janjian pernah ya, di-unfriend. jadi udah di unfriend. Tapi temen aku banyak di unfriend gitu. Oh my Gitu. god. Lanjut. Tuh. Kak Ajay sendiri nih, ada nggak sih yang menurut Kak Ajay itu kayak budayanya di sana, budaya di Seattle atau di Italia tuh kalau misalkan masuk ke Indonesia tuh pasti susah gitu. Diterima sama orang-orang. Wah, apa ya? Mungkin ini kayak hal yang aku berenang juga sama dosen aku. Jadi di sana tuh orang Barat kurang mengenal konsep pernikahan. Gitu. Budaya mereka tuh partnership. Gitu. Iya. Jadi selama mereka ngerasa partnership ini masih positif kedua belah pihak, mereka bakal terus melanjutkan gitu. Terus selagi udah nggak menguntungkan kedua belah pihak, ya udah mereka bisa cari partner lain gitu. Bisa semudah itu sih sebenarnya. Nah, kalau di kita kan timur harus bernikah, terus terikat gitu. Iya, nah, benar, kayak gitu. Itu berarti lebih ke kayak open relationship. Kayak aku kurang paham relationship gimana. Cuman ya kalau mereka udah merasa kurang benefit beneficial sama partnernya, mereka bisa dengan mudah untuk cari partner lain gitu. Wow. Gitu. Itu kalau misalnya yang menurut Kak Azhar tuh susah diterima di Indonesia. Tapi Betul. nih, kalau dari sudut pandang Kak Azhar sendiri, ada nggak yang sampai sekarang tuh kayaknya entah di Seattle atau di kota di Italia tuh yang kayak menurut Kak Azhar sendiri tuh kayak gue nggak bisa diterima nih gitu. Nggak bisa terima. Yang Kak Azhar sendiri dari sisi Kak Azhar sendiri. Oke, kalau di Itali mungkin in a positive way lebih bagus dibanding Indonesia. Tapi kalau di Amerika yang menurut aku nggak bisa terima adalah budaya tipping sih. Jadi tuh? budaya tip. Jadi kalau kita makan di restoran kayak gini, ya itu wajib banget tip di sana. Iya. Iya, kayak langsung misalnya kita pin bayar nih. Dari di bilnya tuh dicetak, terus ada recommendation tipnya gitu, harus berapa iya? gitu. Iya. Aku kan di awal-awal nggak tahu Iya. kayak itu ada suatu kewajiban kan. Kayak udah jadi budaya gitu di sana. Waktu Oga ngasih tip, kok kayak dikejar gitu, kayak dikejar, kayak dikejar. Terus kayak dia nanya kayak salah gua apa, kenapa lu gak ngasih gua gitu. Maksa banget. Kayak kan kayak maksa gitu kan. Iya. Jadi kayak wah kacau sih. Tapi ya udahlah, lama-lama akhirnya aku ngetip juga gitu. Itu kan berarti yang kayak Kak Azhar jadinya kayak wah gue nih di Indonesia nggak kayak gini. Iya, Indonesia gitu kayak kan. gini nih gitu. Harusnya udah kita makan aja, nggak usah mikirin Iya, tip iya, gitu. benar. Karena lumayan banget, tip itu bisa 15%, 20% minimal. Oh. 15%. Pajak kita kalah Pak. Pajak kita kalah. Tapi nih kebalikannya nih, menurut Kak Azhar ada nggak sih kayak misalnya nih budayanya di luar negeri ya menurut aku sih banyak ya kayaknya. Budaya di luar negeri yang justru tuh harus banget nih diterapin di Indonesia supaya Indonesia makin oke gitu. Oke, menurut aku ya, yang pertama ambisius in a good way ya. Kayak mereka punya mimpi masing-masing. Terus yang kedua suportif. Kalau kita diskusi di kelas, gak malu-malu buat nyertain idenya. Jadi kayak kita saling dukung satu sama lain. Kita kayak nge-develop ide bareng-bareng. Terus yang ketiga mungkin senang-senang abis kita susah-susah gitu ya. Jadi kalau di sana tuh abis kita ujian, kita main bareng, party bareng gitu. Jadi nge-refresh lagi self-reward gitu. Ya mungkin di sini banyak taruh produktif, jadi burn out gitu. Nah kalau di sana kayak mereka lebih seimbang gitu antara hidup dan kerjanya gitu. Life balance, betul. Nah, kalau Kak Ajay sendiri waktu pertama kali tinggal di sana langsung ngerasa nyaman apa butuh waktu dulu? Kalau misalnya butuh waktu dulu, kita kira-kira estimasinya berapa sih Kak? Aku sejujurnya butuh waktu karena jet lag, karena ke Italia beda 6 jam, ke Amerika beda 16 jam. Itu kayak butuh paling nggak seminggu 2 minggu sih buat jet lag doang. Terus budaya kurang lebih sebulan sih. Kayak aku mesti banyak main dulu ke teman-teman. Aku cari tahu dulu kayak gimana budaya mereka. Terus mana yang bisa aku ikutin, mana yang enggak gitu. Aku harus coba semuanya gitu kurang lebih sebulan. Oke. Nah, kalau gitu ada saran gak sih Kak buat orang-orang yang mau living abroad buat pertama kali nih? Yang pertama
Kalau mau keluar negeri, living abroad, menurutku kalian harus tahu dulu budayanya itu sangat jauh berbeda Indonesia dengan budaya Barat. Terus kalian harus siap-siap tolerir semua perbedaan yang ada, harus open mind gitu. Ya, mungkin kita agak konservatif di Indonesia, cuman di sana tuh jauh lebih bebas gitu. Terus yang ketiga, kalian harus tahu value diri kalian yang kalian tanamkan sendiri, jangan sampai ke bawah arus mereka, karena banyak teman-teman aku juga yang ke bawah karena terbawa arus, karena sangat deras arusnya ya guys, sangat deras arusnya. Jadi kalian harus tahu juga kalian tuh bisa ngikutin sampai mana. Di luar itu kalian udah harus stay sama value kalian gitu. Yang keempat, have fun sih, harus have fun. Nah, karena dari tadi kita udah bahas banyak banget nih tentang culture shock dan living abroad, gue sama Eva mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Azhar yang udah nyempetin waktunya, jadi kita bisa sharing-sharing. Terus gue sama Eva juga mau ngucapin makasih buat kalian yang udah nonton, semoga videonya berguna. Kalau gitu, see you di lain episode, dadah!